Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Leni dari kelas E12 dengan NIM 21120620052. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan majemuk dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk dalam IPS mengacu pada konsep bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup berbagai jenis kecerdasan lainnya yang relevan dengan bidang ilmu sosial. Kecerdasan majemuk mengakui bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda dalam berbagai aspek kecerdasan. Kecerdasan majemuk dalam IPS juga mencakup kemampuan komunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dalam konteks sosial dan politik. Ini melibatkan keterampilan seperti berdebat, membangun argumen yang kuat, dan memahami cara berinteraksi dengan kelompok dan masyarakat yang beragama. Kemudian B, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan linguistik penting dalam memahami dan mengkomunikasikan konsep-konsep sosial, politik, dan sejarah. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kemampuan dalam berpikir logis, menarik kesimpulan, dan menggunakan pola-pola matematika. Kecerdasan ini membantu siswa untuk memahami argumen-argumen dalam ilmu politik, ekonomi, dan geografi. Yang ketiga, kecerdasan visual ruang. Kemampuan untuk memvisualisasikan ruang dan objek-objek dalam pikiran. Kecerdasan ini berguna untuk memahami peta, diagram, dan grafik dalam studi geografi dan ekonomi. Kemudian ada yang keempat, kecerdasan musikal. Kemampuan untuk menghargai, memahami, dan menghasilkan musik dalam pembelajaran IPS. Kecerdasan musikal dapat membantu siswa memahami kebudayaan, seni, dan pergerakan melalui aspek musik. Yang kelima, kecerdasan kinestis atau biasa disebut dengan kecerdasan gambar. Kemampuan untuk menggunakan tubuh dengan baik seperti dalam gerakan fisik, olahraga, ataupun kegiatan praktis dalam pembelajaran IPS. Kecerdasan kinestik dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan pengalaman langsung melalui simulasi dan peran. Kemudian yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal berguna untuk mempelajari hubungan sosial, politik, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Kecerdasan intrapersonal. Kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk keinginan, motivasi, dan emosi. Kecerdasan intrapersonal penting dalam memahami persepsi individu terhadap fenomena sosial dan politik. Kemudian yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan alam sekitar termasuk flora, fauna dalam pembelajaran IPS. Kecerdasan naturalis membantu siswa dalam memahami fenomena geografis, lingkungan, dan permasalahan lingkungan. Kemudian C, mengembangkan kecerdasan majemuk lewat pembelajaran IPS di sekolah dasar. Berikut ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan majemuk melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, penerapan pendekatan multidisiplin. Dalam pembelajaran IPS dapat memadukan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, dan ekonomi dalam satu konteks pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa akan terbiasa berpikir secara holistik dan mengaitkan konsep-konsep dari berbagai ilmu disiplin. Kemudian 2, proyek penelitian dan penulisan.
Memberikan tugas proyek penelitian dan penulisan kepada siswa dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisannya. Misalnya, siswa dapat meminta untuk melakukan penelitian tentang budaya atau geografi suatu negara dan menyusun laporan hasil penelitian mereka. Kemudian yang ketiga, debat dan diskusi kelompok. Mengadakan debat atau diskusi kelompok tentang isu-isu politik atau sosial tertentu akan melatih siswa dalam berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Kemudian keempat, simulasi atau permainan peran. Menggunakan simulasi atau permainan peran dalam pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami dinamika sosial, proses pengambilan keputusan, dan implikasi dari keputusan yang diambil. Contohnya, siswa dapat berperan sebagai seorang pemimpin negara dalam sebuah simulasi pemilihan umum. Kemudian yang kelima, kunjungan lapangan. Mengadakan kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang terkait pembelajaran IPS seperti museum sejarah atau pemerintahan daerah akan memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk membantu mereka mengaitkan konsep teoritis dengan dunia nyata. Keenam, menggunakan sumber belajar multimedia. Memanfaatkan sumber belajar multimedia seperti video, gambar, atau peta interaktif dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep IPS. Sumber belajar multimedia juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian yang terakhir, membangun proyek kolaboratif. Membangun proyek kolaboratif ini dapat mendorong siswa untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan proyek-proyek yang melibatkan berbagai aspek IPS dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah. Di sini saya mempunyai tema perubahan cuaca, subtema 1 yaitu tentang cuaca. Perubahan cuaca. Ada 4 perubahan cuaca. Yang pertama hujan, kedua panas, ketiga cerah, dan yang terakhir adalah mendung. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan campuran hujan dengan salju. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es, di dekat dan di atas permukaan bumi. Kemudian cuaca cerah. Cuaca cerah ketika matahari bersinar terang, tidak ada awan dan udara terasa cenderung panas. Angin tertiup sepoi-sepoi pada siang hari, langit terlihat biru cerah, cahaya matahari menyinari seluruh tempat di bumi. Kemudian cuaca mendung. Cuaca mendung adalah ketika sinar matahari tidak bisa memancarkan sinar karena tertutup oleh awan gelap yang membawa hujan. Cuaca mendung merupakan pertanda akan turun hujan. Ciri-ciri cuaca mendung antara langit berubah menjadi gelap, terdapat awan hitam, dan udara mulai terasa dingin. Dan yang terakhir adalah cuaca panas. Cuaca panas adalah ketika meningkatnya suhu dalam periode waktu tertentu. Ada 2 jenis cuaca panas, yaitu panas kering dan panas lembab. Panas kering ada di sebagian besar iklim gurun, sedangkan panas lembab terjadi ketika uap air laut naik. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih.
kasih.